Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syahrul Fitrah. Saya akan menjelaskan materi tentang Qadariyah. Pengertian Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab dari kata qadara yang berarti kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia itu tidak terintervensi oleh Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri tercipta oleh kehendak manusia itu tersendiri. Golongan ini disebut Qadariyah karena mereka meniadakan kadar Allah dan menetapkan kadar itu kepada manusia itu sendiri. Menurut Harun Nasution, pendapat kaum Qadariyah itu manusia mempunyai kemerdekaan atau kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya sendiri. Menurut faham Qadariyah, manusia itu mempunyai kudrah atau kekuatan untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya sendiri. Bukan berasal dari faham bahwa manusia itu harus tunduk kepada kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah timbul perkembangan Qadariyah beserta tokoh-tokohnya. Menurut Ahmad Amin, ada teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Orang yang semula-mula mengembangkan faham Qadariyah ini adalah orang Irak yang beragama Nasrani, kemudian masuk Islam dan kembali lagi kepada agama Nasrani. Dari orang inilah Ma'bad dan Ghailan mendapatkan faham ini. Orang Irak yang dimaksud sebagai dikatakan Muhammad ibnu al-Auzai. Ma'bad al-Jauhani adalah seorang tabi'in. Dia dihukum mati karena menganut aliran Qadariyah ini. Namun tentang ajaran Qadariyahnya itu tetap berkembang di dunia Islam. Sementara Ghailan ad-Dimashqi adalah putra seorang pegawai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia dihukum mati oleh Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik karena menganut faham Qadariyah ini. Pada masa itu, faham Qadariyah mendapatkan tantangan keras dari umat Islam. Beberapa tantangannya itu adalah menurut Harun Nasution, pada saat itu masyarakat sebelum Islam kelihatannya dipengaruhi oleh faham Jabariyah. Kehidupan bangsa Arab pada waktu itu serba sederhana dan jauh dari pengetahuan. Mereka terpaksa menyesuaikan hidupnya dengan suasana padang pasir dengan panasnya yang terik serta gunung-gunung yang gundul. Mereka merasa dirinya itu lemah dan tidak mampu menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh alam sekelilingnya. Faham itu terus dianut kendati pun mereka sudah beragama Islam. Oleh karena itu, ketika faham Qadariyah dikembangkan, mereka tidak dapat menerima faham Qadariyah itu karena menurut mereka faham Qadariyah ini bertentangan dengan doktrin-doktrin Islam. Kemudian tantangan dari pemerintah ketika itu. Tantangan ini sangat mungkin terjadi karena pejabat pemerintah menganut faham Jabariyah. Mereka menganggap faham Qadariyah ini sebagai suatu usaha menyebarkan faham dinamis dan daya kritis rakyat yang pada akhirnya faham Qadariyah ini bisa mengakhiri karir mereka sebagai pejabat dari tahta kerajaan. Kemudian doktrin-doktrin Qadariyah. Doktrin faham Qadariyah berdasarkan pada pendapat Ghailan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia itu sendiri melakukan perbuatan jahat atas kehendak jahatnya itu sendiri. Dalam faham ini, manusia merdeka dalam tingkah laku. Ia berbuat baik atas kemauan dan kehendaknya sendiri, dan dia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Manusia pun berhak mendapatkan pahala atas perbuatan baiknya, dan mereka pun berhak mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Pada hakikatnya, faham Qadariyah merupakan sebagian dari faham Mu'tazilah karena imam-imamnya terdiri dari orang-orang Mu'tazilah. Pengertian Qadariyah menurut faham Mu'tazilah.
bahwa semua perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai hubungan dengan perbuatan dan pekerjaan manusia, dan apa yang telah dilakukan oleh manusia tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah manusia itu melakukan perbuatannya, baru Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan manusia. Kemudian yang terakhir, sekte-sekte Qadariyah. Qadariyah ini mempunyai 3 sekte, yaitu sekte yang pertama Qadariyah Musyrikah. Qadariyah Musyrikah adalah mereka yang mengetahui qada dan qadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan. Kemudian yang kedua, Qadariyah Majusiyah. Qadariyah Majusiyah adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dan menciptakan penciptaannya sebagai Qadariyah Musyrikah, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Lalu yang terakhir, Qadariyah Iblisiyah. Qadariyah Iblisiyah adalah mereka yang membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya 2 perkara. Akan tetapi menurut mereka hal ini saling berlawanan. Merekalah orang-orang yang membantah Allah sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi Qadariyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.